Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Farij dari kelas 2020A NPM 2021-51007, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini adalah salah satu materi matematika kelas 7 semester 1. Nah, khusus pada video bilangan bulat part 1 kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian serta dua operasi pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan serta pengurangan dan latihan soalnya. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Didin Jamil, Dr. Andes MPD. Kita lanjut ke materi. Nah, apa sih itu bilangan bulat? Apakah bilangan yang bulat-bulat atau bagaimana? Nah, bilangan bulat ini adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, serta bilangan positif. Nah, semakin ke kiri dari 0, maka nilainya akan semakin kecil, serta bernilai negatif. Sebaliknya, ketika semakin ke kanan, maka hasilnya akan semakin besar dan bernilai positif. Nah, dalam teori bilangan, bilangan bulat ini disimbolkan dengan huruf Z, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan dalam bahasa Jerman. Menginjak ke operasi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Dalam operasi penjumlahan ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Nah, dalam sifat komutatif ini, di mana ketika bilangan bulat dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan pertukaran tempat penjumlahan bilangan tersebut. A ditambah B akan sama hasilnya dengan B ditambah A. Contohnya, 2 ditambah 1 akan sama hasilnya dengan 1 ditambah 2. Nah, selanjutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, jadi dalam asosiatif ini dikelompokkan beberapa bilangan bulat terlebih dahulu untuk memudahkan dalam proses penjumlahannya. Nah, angka di dalam kurung dioperasikan terlebih dahulu. Nah, rumus umumnya adalah seperti ini. Nah, untuk contoh soalnya adalah dalam kurung 1 ditambah 2 tambah 3 akan sama hasilnya dengan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Di mana 1 ditambah 2 adalah 3, kemudian ditambah 3 akan menghasilkan 6, kemudian yang ruas kanan 1 ditambah 2 ditambah 3 itu 5, 1 ditambah 5 adalah 6. Maka 6 sama dengan 6. Selanjutnya ada identitas penjumlahan. Nah, maksud dari identitas penjumlahan ini adalah ketika suatu bilangan bulat ditambahkan dengan 0, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Jadi identitas dari penjumlahan adalah 0. Kemudian inverse penjumlahan. Nah, dalam inverse penjumlahan ini adalah ketika bilangan bulat dijumlahkan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan 0. Nah, inverse di sini adalah kebalikan ataupun lawan. Nah, kebalikan dari bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif, di mana ketika bilangan bulat positif ditambahkan dengan bilangan bulat negatif yang menjadi inverse-nya, maka akan menghasilkan 0. Contohnya adalah 2 dengan inverse adalah negatif 2, maka ketika dijumlahkan hasilnya akan menjadi 0. Kemudian sifat tertutup. Nah, sifat tertutup ini adalah di mana ketika dua bilangan bulat dijumlahkan, maka hasilnya akan bilangan bulat kembali. Jadi 1 ditambah 2 akan menghasilkan 3, di mana 3 adalah bilangan bulat. Selanjutnya ada operasi pengurangan. Nah, pada operasi pengurangan ini sedikit berbeda dengan operasi penjumlahan, di mana tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Nah, ketika dikenakan kepada pengurangan sifat komutatif serta asosiatif ini, maka tidak akan menghasilkan nilai yang sama. Seperti itu. Jadi, contohnya pada komutatif 2 dikurangi 1, tidak akan sama hasilnya dengan 1 dikurangi 2, di mana 2 dikurangi 1 adalah 1, kemudian 1 dikurangi 2 adalah negatif 1, maka tidak sama. Kemudian pada asosiatif, 6 dikurangi 2, dalam kurung 6 dikurangi 2 dikurang 1, tidak akan sama hasilnya dengan 6 dikurangi dalam kurung 2 dikurang 1, di mana untuk yang ruas kiri hasilnya adalah 3,
Kemudian yang ruas kanan hasilnya adalah 5. Jadi tidak akan menghasilkan bilangan yang sama. Kemudian yang terakhir adalah sifat tertutup, di mana sama dengan penjumlahan. Ketika dua bilangan dikurangkan, maka hasilnya adalah bilangan bulat kembali. Menginjak ke latihan soal. Nah, contohnya adalah Sarah bekerja di sebuah kantor yang berlantai 25 di atas tanah dan 3 lantai di bawah tanah. Garis bawahi. Nah, kemudian 3 lantai di bawah tanah. Sarah ada di lift lantai 5, kemudian ia turun 7 lantai untuk mengantarkan barang. Setelah mengantarkan barang, ia harus naik lagi 15 lantai untuk memberikan laporan. Di lantai berapakah Sarah memberikan laporan? Nah, posisi awal Sarah berada di lantai 5. Ketika turun, maka operasi yang dikenakan adalah pengurangan. Nah, sedangkan ketika naik, maka operasi yang dikenakan adalah penjumlahan. Maka posisi awal adalah 5, kemudian turun 7 lantai, maka dikurangi 7, berarti posisi Sarah yang pertama adalah di lantai 2 di bawah tanah setelah turun 7 lantai. Kemudian Sarah naik lagi 15 lantai itu memberikan laporan, berarti dijumlahkan dengan 15, berarti akan menghasilkan 13. Jadi posisi Sarah memberikan laporan ada di lantai 13. Selanjutnya adalah seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapakah ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Nah, dapat diilustrasikan dengan gambar. Lumba-lumba ini berada di 8 meter bawah permukaan laut. Kemudian dia melompat 20 meter di atas permukaan laut. Maka yang dicari adalah ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut. Nah, jadi untuk mencarinya adalah lihat dari gambar dijumlahkan. Jadi posisinya adalah pada 28 meter. Nah, terakhir adalah jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Nah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada bilangan bulat part 1 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silahkan tinggalkan jejak di komen. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.